Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, Pak Angga masih bisa ketemu dengan kalian lagi dalam keadaan sehat. Pak Angga doakan, semoga kalian semua juga dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar materi tema ke-6 tentang panas dan perpindahannya, subtema 1 tentang suhu dan kalor pembelajaran ke-4. Materi pembelajaran pada pembelajaran hari ini yaitu muatan bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi, muatan IPS tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan, dan muatan PPKN tentang pengertian kewajiban. Nah, silahkan kalian siapkan buku dan alat tulis kalian. Iya, ayo mengamati. Anak-anak, perhatikanlah gambar tersebut. Di situ terlihat ada sungai yang kotor, penuh dengan sampah dan ikan-ikan yang mati. Bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Menurutmu, hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Iya. Hal itu terjadi bisa disebabkan karena adanya orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Untuk lebih jelasnya, marilah kita baca bersama-sama bacaan tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya, dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia, merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Sumbernya berasal dari merdeka.com/Dwi-Narwoko. Nah, setelah kita membaca bacaan tersebut bersama-sama, mari kita mencoba untuk menjawab bersama-sama pertanyaan yang berdasarkan pada bacaan tersebut. Yang pertama, dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Ya, manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya yang berasal dari alam. Sebutkan dan jelaskanlah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contoh-contoh interaksi antar manusia dan lingkungannya yaitu membuang sampah sembarangan yang akan menyebabkan banjir, menebang pohon sembarangan yang akan menyebabkan tanah longsor dan banjir. Itu adalah salah satu contoh interaksi yang merugikan manusia dan lingkungannya. Apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Banjir bisa menyebabkan saluran air yang terganggu oleh sampah. Kemudian,
tanah longsor karena adanya perilaku manusia sering menebang pohon. Kemudian kebakaran hutan karena adanya kecerobohan manusia. Nah, setelah kita membaca teks dan mencoba untuk menjawab bersama-sama pertanyaan-pertanyaan tersebut, sekarang perhatikanlah penjelasan tentang teks eksplanasi yang digunakan untuk membuat peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Cara membuat peta pikiran dari teks bacaan tersebut yang pertama yaitu 1. Tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. 2. Tuliskan kata kunci dari setiap paragraf dari teks yang disajikan. Dan yang ketiga, setelah peta pikiran tersebut jadi, barulah kalian bisa menceritakan kembali bacaan tentang teks tersebut dengan bahasamu sendiri berdasarkan ide pokok dan kata kunci yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, sekarang mari kita coba bersama-sama. Di layar juga terdapat di buku kalian halaman 41 ada tugas untuk membuat peta pikiran berdasarkan bacaan atau teks pada halaman 39 tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Di bagian judul, bisa kalian tuliskan judul bacaan tersebut. Kemudian, bacaan tersebut dibagi menjadi 3 paragraf. Dari setiap paragraf, kalian cuma menuliskan atau cukup menuliskan ide pokok dari setiap paragrafnya. Kemudian, setelah ide pokoknya ditemukan, kalian mencari lagi kata kunci dari setiap paragrafnya. Selanjutnya, setelah semuanya lengkap, silahkan kalian coba untuk menceritakan kembali bacaan tersebut dengan kata-kata atau bahasamu sendiri. Ya, kesimpulan dari bacaan tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yaitu manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya, tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Nah, selanjutnya, mari kita amati lagi bentuk-bentuk interaksi manusia yang terdapat di lingkungan sekitar kita, termasuk pengaruh negatif dan juga usaha untuk memperbaikinya. Yang pertama, interaksi peternakan. Pengaruh negatifnya yaitu pembuangan limbah peternakan ke sungai yang akan menyebabkan bau tidak sedap yang tidak enak dan juga sangat menyengat. Sedangkan usaha untuk memperbaikinya yaitu limbah ternak tersebut bisa dimanfaatkan untuk bahan pupuk organik, bahan makanan ternak, dan juga diolah menjadi energi alternatif. Yang kedua, kegiatan interaksi manusia dengan alam yang selanjutnya yaitu di sektor pertanian. Pengaruh negatif yang terjadi yaitu penggunaan pupuk buatan yang berlebihan yang dapat merusak unsur-unsur hara yang terdapat pada tanah. Kemudian, usaha untuk memperbaikinya yaitu menggunakan pupuk alam dari kotoran hewan ataupun pembusukan dari tumbuhan. Nah, silahkan kalian lanjutkan kembali bentuk-bentuk kegiatan interaksi yang terdapat di sekitar kalian. Pak Angga contohkan di sini, contohnya adalah perikanan. Silahkan kalian cari pengaruh negatifnya apa dan usaha memperbaikinya apa. Kemudian di situ perkebunan, pengaruh negatifnya apa dan usaha memperbaikinya apa. Kalian tidak harus mengikuti contoh dari Pak Angga. Kalian bisa mengambil contoh bentuk kegiatan interaksi yang lainnya.
Sekarang, mari kita baca bersama-sama. Ayo membaca tentang kewajiban warga negara dan siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan, dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin, karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi, pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seseorang siswa mendapat haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka, kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Bersumber dari Sugianto dan kawan-kawan tentang pendidikan kewarganegaraan kelas 9 dengan penyesuaian. Sekarang, setelah kalian membaca bersama-sama, silahkan kalian amati tentang hak-hak kalian sebagai siswa di sekolah dan juga kewajiban sebagai siswa di sekolah. Tangga contohkan di sini satu. Hak kalian sebagai siswa di sekolah yaitu menggunakan fasilitas pembelajaran. Sedangkan kewajibannya yaitu mematuhi berbagai peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian, mendapatkan pendidikan dan pengajaran itu adalah hak kalian sebagai siswa di sekolah. Sedangkan kewajiban kalian yaitu mengikuti seluruh kegiatan di sekolah dengan penuh tanggung jawab. Contoh, hak kalian sebagai anak di rumah, yaitu mendapatkan perlindungan dari orang tua kalian atau orang yang lebih besar, sedangkan kewajiban kalian yaitu belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Hak di rumah kalian yaitu mendapatkan kesehatan, sedangkan kewajibannya yaitu membantu orang tua dan merapikan kamar. Tentunya, masih banyak lagi contoh-contoh hak dan kewajiban, baik itu di lingkungan rumah maupun di sekolah. Nah, anak-anak, akhirnya kita sampai pada akhir pembelajaran. Jangan lupa, silahkan kalian kerjakan tugas-tugas hari ini dan catat informasi penting pada pembelajaran kali ini. Tangga tunggu tugas-tugas dari kalian. Tangga akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.